Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Latif selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini kelompok kami ini akan mempresentasikan tentang eh, penegakan moral akuntansi pendidikan bentuk nasionalisme bidang pendidikan. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Tiara Putri Syahrani, NPM 078. Perkenalkan, nama saya Puja Dwi Ramadhani, NPM 276. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 277. Perkenalkan, nama saya Mega Angunsari, NPM 278. Perkenalkan, nama saya Fernanda Novia Pramita, NPM 279. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, yaitu keuangan negara memiliki cakupan yang luas, salah satunya yang dialokasikan di bidang pendidikan. Hal ini tak lepas dari proses akuntansi sektor pendidikan. Peran dari para RUM akuntan bidang pendidikan sendiri yakni memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan. Keuangan bidang pendidikan sendiri telah dipercayakan kepada daerah untuk pengelolaannya atau disebut juga Biro Aksi Pendidikan dalam otonomi daerah. Namun pada kenyataannya setelah beberapa tahun berjalan, pelaksanaan Biro Aksi Pendidikan dalam otonomi daerah mengalami kesemrautan. Hasil studi menunjukkan bahwa ada potensi yang memungkinkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari kapasitas sekolah yang meliputi beberapa aspek, yaitu anggaran sekolah, SDM, sarana dan prasarana sekolah, manajemen sekolah, dan partisipasi orang tua, serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Adanya akuntan pendidikan yang tidak transparan dapat mengakibatkan kacaunya anggaran pemerintah untuk pendidikan, sehingga kerugian negara pun dapat terjadi. Akibat lain yang ditimbulkan adalah lunturnya kadar nasionalisme, yakni sikap tidak cinta negara, mementingkan keuntungan pribadi, dan memunculkan sifat korup. Karena itu diperlukan solusi untuk mewujudkan penyelenggaraan organisasi pendidikan yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga nasionalisme dalam pendidikan tetap terjaga. Lalu selanjutnya, next, ada rumusan masalah yang nantinya akan kami bahas, yaitu bagaimana solusi untuk mewujudkan penyelenggaraan organisasi pendidikan yang akuntabel dengan tetap mengedepankan nasionalisme. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Definisi, peran, dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan. Istilah akuntansi dalam bahasa Inggris adalah to account, yang berarti mempertimbangkan atau memperhitungkan, adalah dari mana kata akuntansi berasal. Tujuan akuntansi dalam bidang pendidikan adalah untuk menawarkan data kuantitatif, khususnya data keuangan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan keuangan di dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penanggung jawab administrasi keuangan di lembaga pendidikan yang saat ini telah terdesentralisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akibat akuntan pendidikan yang tidak akuntabel. Akibat adanya desentralisasi tersebut, semakin rawan terjadinya penyelewengan. Bahkan sampai timbul pameo Indonesia adalah juara terbaik dalam hal korupsi. Sungguh miris memang, dan tindakan korupsi itu juga bercokol di bidang pendidikan pula. Pendidikan dapat dikatakan diancam hantu pendidikan yang salah satunya budaya korup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian penegakan moral sebagai solusi. Moral menempati posisi penting dalam melewati setiap keadaan dan bidang kehidupan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk memajukan suatu masyarakat mutlak membutuhkan moralitas. Nah, perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores, bentuk jamak dari mos yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Inggris disebut moral, yaitu concerned with principles of right and wrong behavior. Ukuran baik atau buruknya perbuatan.
Nah, moral dalam arti luas telah mencakup bagaimana hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Orang yang memiliki moral yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga hubungan dalam setiap tempat dan setiap waktu. Penegakan moral merupakan kebutuhan yang sangat urgent dalam rangka mengawal transisi bangsa, hingga tetap jati dirinya sebagai bangsa yang religius dan berbudaya. Pendidikan moral merupakan solusi strategis mengatasi ketidakakuntabelan akuntan pendidikan. Moral yang ditekankan di sini ialah moral Pancasila, di mana mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam seperti yang terpapar di atas. Nah, untuk itu, dengan penegakan moral Pancasila, para akuntan cenderung beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam amanahnya, bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran nasionalisme. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Akuntan pendidikan ada untuk melayani bangsa bidang pendidikan dan demi bangsanya sendiri. Dan dengan adanya penegakan moral, dapat mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan akuntan pendidikan yang melaksanakan pengelolaan keuangan institusi pendidikan. Konsep penegakan moral, terutama moral Pancasila, akan secara otomatis merealisasikan prinsip nasionalisme, yakni menumbuhkan hasrat untuk para akuntan untuk mencapai kehormatan bangsa tanpa korupsi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sistem desentralisasi Indonesia bidang pendidikan telah terrealisasi, sehingga untuk pengelolaan keuangan dipercayakan akuntan kepada masing-masing institusi pendidikan yang ada di daerah. Namun hal ini rawan terjadi penyelewengan, sehingga penegakan moral menjadi solusinya. Penegakan moral kepada para akuntan pendidikan mencakup 3 aspek penting, yakni hubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam semesta. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan tenaga akuntan yang berjiwa nasionalisme, mengutamakan kepentingan dan kehormatan negara, serta membebaskan negara dari jeratan korupsi di kancah pendidikan. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.